Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Fenty, sehat? Selamat pagi Bu Dwi, Alhamdulillah sehat. Bu Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Fenty. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu Fenty, sekitar 10 sampai 15 menit lah ya, nggak lama-lama. Ya, oke. Kira-kira apa nih yang kepengen Bu Fenty ngobrolin pagi ini? Pagi ini saya kepengen ngobrol tentang gimana ya Bu Dwi, saya kok rasanya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya. Saya ini sekarang kurang bersemangat sekali Bu Dwi dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS. Begitu. Jadi yang kemarin waktu modul 1 kayaknya saya semangat sekali, saya baru menemukan sebuah ilmu gitu kan. Nah, terus di modul 2 ini sebenarnya ilmunya juga bagus, tapi kok sayanya yang jadi kurang semangat gitu ya. Ya, pengen ada solusi lah dari kenapa kok saya menjadi tidak semangat seperti ini. Oh, jadi maksudnya Bu Fenty itu sekarang sampai modul 2.3 ini Bu Fenty jadi semangatnya menurun gitu ya Bu Fenty daripada dibandingkan saat modul 1.1 kayak gitu ya. Iya, betul. Heeh. Oh ya Bu Fenty, kita punya waktunya kan pendek nih. Kira-kira di akhir percakapan nanti apa nih yang Bu Fenty ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Nanti di akhir obrolan kita ini saya sih kepengennya saya mendapatkan atau menemukan solusi gimana caranya saya biar bisa semangat lagi, biar saya bisa bisa tetap mengerjakan tugas-tugas di LMS ini dan juga tugas-tugas lain yang mungkin diberikan kepada saya oleh kepala sekolah gitu. Oh gitu ya. Jadi Bu Fenty itu ingin mengembalikan semangat Bu Fenty kayak gitu ya. Iya, betul ya, seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan Bu Fenty sendiri nih, idealnya yang membuat Bu Fenty semangat itu yang apa Bu Fenty? Aktivitas apa yang membuat Bu Fenty itu jadi semangat kayak gitu? Kalau aktivitas yang membuat saya semangat itu mungkin tolak ukurnya itu semua tugas yang diberikan kepada saya itu bisa selesai tepat pada waktunya gitu. Jadi kan istilahnya kalau misalkan memang harus dikerjakan sekarang ya sekarang gitu kan. Jangan sampai nanti istilahnya saya malas-malesan nanti yang berakibat tugas-tugas saya jadi menumpuk, jadi tambah banyak dan itu yang membuat saya malas gitu loh. Oke Bu Fenty, jadi idealnya menurut Bu Fenty itu tugas-tugas dikerjakan tepat waktu, on time gitu Iya, ya, iya biar semangat lagi. betul. Tapi kalau numpuk malah jadi tambah malas gitu ya Bu ya. Iya, iya betul betul Bu Dwi. Nah, kalau seharusnya kayak gitu kan ya menurut Bu Fenty. Nah, itu di level 10 kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang kira-kira Bu Fenty ada di level berapa nih dari 1 sampai 10? Sebenarnya kalau nanya level saya sebenarnya malu Bu. Saya ini benar-benar lagi di apa ya, yang di bawah sekali sepertinya loh, ya mungkin sekitar 6 mungkin apa ya Bu Dwi, level 6 mungkin saya sekarang. Oh gitu. Sekarang Bu Fenty berada di level 6 kira-kira ya. Nah, Bu Fenty kira-kira itu dalam bayangan Bu Fenty itu Bu Fenty pengennya ada di level berapa sih? Kalau saya sih kepengennya ya kalau bisa itu di level mungkin kalau 10 kayaknya semangat banget ya Bu Dwi, ya level 9 lah pengennya lah, istilahnya biar apa ya, kayaknya kalau kita semangat itu jadi kerjaan tuh tidak merasa berat gitu kan. Saya kepengennya tuh di level 9 lah Bu Dwi, biar istilahnya benar-benar yes kayak gitu. Oh, jadi Bu Fenty pengennya naik ya dari 6 jadi di level 9 semangatnya Iya, gitu ya Bu Fenty ya. iya. Bisa nggak ya Bu Dwi seperti itu ya saya Bisa, ya? bisa. Bisa ya? Iya, iya. Iya. Yang penting Nah, yakin gitu ya. kalau menurut Bu Fenty itu ya, untuk membuat Bu Fenty berada di level 9, Bu Fenty punya strategi apa kira-kira kayak gitu dalam bayangan Bu Fenty?
dalam bayangan saya sih, kalau sebenarnya ini sih sebenarnya kesalahan saya sendiri mungkin ya Bu Dwi. Jadi saya itu terlalu apa ya, terlalu uh, tidak membuat manajemen waktu. Jadi ada beberapa yang misalkan harus selesai hari ini, tapi nanti saya nantilah pulang sekolah saya kerjakan mungkin, terus nantilah saya mau ini dulu seperti itu. Jadi saya tuh kesalahannya ya ini tidak bisa memanajemen waktu. Jadi berarti saya harus punya strategi, saya harus memanajemen waktu saya sebaik mungkin. Terus kemudian saya harus bisa mengerjakan dengan menggunakan skala prioritas. Jadi pekerjaan mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, terus pekerjaan mana yang mungkin bisa saya kerjakan nanti, gitu kan, tanpa harus menunda-nunda seperti itu. Jadi mungkin saya harus menggunakan dua ini ya Bu Dwi ya, dua strategi ya, manajemen waktu dan skala prioritas. Oh gitu iya. Bu Dwi. Jadi menurut Bu Fenty itu strateginya kira-kira itu ya untuk menaikkan level Bu Fenty dari 6 jadi 9, Bu Fenty punya strategi bahwa Bu Fenty harus bisa manajemen waktu sama membuat skala prioritas gitu ya Bu Fenty ya. Iya. Ada lagi Kira-kira nggak Bu begitu, Fenty? Bu Dwi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak ya? Ya mungkin apa ya? Mungkin itu aja mungkin namanya Bu Dwi. Iya ya, intinya ya itu sih. Istilahnya saya harus bisa memanajemen waktu, kapan harus mengerjakan, terus pekerjaan mana dulu yang harus saya kerjakan, gitu kan. Yang penting-penting yang mana dulu. Soalnya kadang saya tergoda gitu loh Bu Dwi. Misalkan saya mau membuka LMS gitu kan, yang namanya saya memang kalau membuka tugas di LMS CGP itu memang waktu saat di rumah gitu kan, saat semua anak-anak saya sudah tidur, pekerjaan di rumah sudah selesai, baru saya membuka. Nah saat itu kan mungkin badan saya sudah merasa capek gitu kan, jadi saya merasa aduh saya butuh me time ini gitu kan. Kadang seperti itu, nantilah kadang LMS-nya saya tinggalkan dulu, nantilah saya mau nonton film dulu gitu kan mungkin kan. Nah dalam hati itu saya cuma pengen nonton satu episode saja gitu kan, tapi bukan drakor loh Bu Dwi. Ya film seri Indonesia gitu kan cuma 30 menit gitu kan, saya mau nonton dulu, tapi nanti setelah nonton satu episode agak cerita besok apa ya. Dan akhirnya LMS-nya yang menjadi ini menjadi korban. Kalau nggak saya sudah ngantuk, akhirnya laptopnya saya tutup begitu. Itu Bu Dwi kesalahan saya. Oh gitu ya Bu, jadi banyak hambatan ya yang Ibu Fenty alami untuk bisa memanajemen waktu seperti itu ya Bu Fenty ya. Iya betul. Nah kira-kira langkah konkretnya Bu Fenty untuk bisa memanajemen waktu itu apa yang akan Bu Fenty lakukan seperti itu? Untuk langkah konkret mungkin nanti ya saya harus sadar gitu kan, saya harus tahu kalau memang ini tuh jangan ditunda-tunda gitu kan. Kalau misalkan pekerjaan sekolah, tugas sekolah, ya saya kerjakan di sekolahan. Jangan sampai saya membawa tugas sekolahan ke rumah, karena nanti di rumah saya sudah mempunyai tugas yang lain, tugas sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Terus nanti malam saya harus mengerjakan tugas yang dari CGP begitu. Jadi mungkin saya harus lebih lebih sadar gitu mungkin apa ya Bu Dwi ya, jangan tergoda oleh hambatan-hambatan yang lain, apalagi tergoda sama film, aduh nanti filmnya besok aja lah kalau pas libur gitu. Mungkin itu Pak ya Bu Dwi. Oh, jadi menurut Bu Fenty langkah konkretnya adalah menjauhi godaan-godaan kayak gitu ya Bu. Kemudian tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tugas rumah dikerjakan di rumah, seperti itu ya Bu ya. Yes, seperti itu mungkin. Terus untuk yang skala prioritas bagaimana itu Bu? Langkah konkret yang akan Bu Fenty lakukan? Untuk skala prioritas ya saya kerjakan tugas-tugas yang memang harus selesai hari ini gitu kan, tanpa menyampingkan istilah tugas yang punya due date agak lama gitu kan. Jadi kalau misalkan memang
kayak di rumah misalkan, di rumah itu kan anak saya misalkan butuh saya ya, jadi saya harus iniin anak-anak dulu. Kalau nanti anak-anaknya sudah tidur, udah ini, baru saya kerjakan yang di LMS. Ya mungkin butuh sedikit perjuangan ya Bu Dwi. Iya Bu, benar. Begitu ya Bu Fenty. Jadi kira-kira dari dua strategi tadi nih, manajemen waktu dan skala prioritas ya. Tadi Bu Fenty sudah menjelaskan langkah konkretnya yang akan Bu Fenty lakukan itu kira-kira dalam waktu dekat ini ya. Mana dulu ini yang mau Bu Fenty lakukan? Apa manajemen waktu dulu? Apa kira-kira skala prioritas dulu kayak gitu? Kalau saya sih kepengennya sebenarnya dua-duanya Bu Dwi, dua-duanya pengen pengen maju semua ya, dari segi manajemen waktu dan juga dari segi skala prioritas. Karena menurut saya itu dua-duanya saling saling berkaitan gitu kan, saling ini. Kalau misalkan saya hanya mengutamakan manajemen waktu, berarti nanti skala prioritasnya saya abaikan, ya sama saja nanti mungkin saya tugasnya nanti aja lah gitu. Jadi mungkin pengennya tuh dua-duanya bebarengan, maju bareng ya, manajemen waktu ya skala prioritas gitu. Oh gitu ya Bu Fenty. Jadi menurut Bu Fenty dua-duanya pasti bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini, begitu ya Bu Fenty ya? Insya Allah sih saya sih sebenarnya punya keyakinan kalau misalkan memang kita bisa, ayo jangan pernah berkata tidak bisa gitu sebelum kita mencoba, seperti itu. Oke, berarti kira-kira kapan nih Bu Fenty bisa mulai untuk membuat skala prioritas dan memanajemen waktu ini buat Bu Fenty? Kapan ya? Sebenarnya sih kepengennya sih lebih cepat lebih baik gitu kan. Ya mungkin mulai hari ini apa ya? Mulai hari inilah insya Allah lah, nanti saya akan, kalau misalkan di sekolahan ada tugas, saya sebisa mungkin saya kerjakan di sekolahan, walaupun mungkin nanti pulangnya agak terlambat, gak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai membawa tugas sekolah ke rumah, karena nanti di rumah saya sudah menunggu dua tugas yang lain, dua tugas pokok yang lain. Gitu Bu Dwi. Itu ya Bu Fenty. Jadi Bu Fenty akan mulai lebih cepat lebih baik seperti ya Bu hari ini juga. Ya, Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Fenty dan memberi dukungan kepada Bu Fenty untuk bisa membuat skala prioritas dan manajemen waktu? Ya, kalau untuk dukungan sebenarnya banyak sekali ya pihak-pihak yang perlu mendukung dan membantu saya, terutama dukungan secara moral mungkin ya Bu Dwi. Jadi mungkin saya ini orangnya gimana ya, kalau orang itu, yang jelas saya itu butuh dukungan secara ini loh, ayo semangat ya gitu. Ya gitu. Jadi mungkin di sekolahan mungkin saya butuh teman-teman saya, perhatian dari teman-teman gitu kan. Terus nanti mungkin di rumah yang jelas saya butuh dukungan atau perhatian dari suami saya Bu Dwi. Karena di rumah adanya suami dan anak. Keluarga gitu kan. Jadi mungkin mereka yang bisa membantu saya, yang bisa mendukung saya di rumah, dan teman-teman saya mungkin yang bisa membantu saya saat di sekolah. Begitu ya. Jadi di sekolah Bu Fenty bisa mendapat bantuan dari guru-guru, rekan guru, dan di rumah dari keluarga ya Bu Fenty ya. Iya betul Bu Dwi. Nah Bu Fenty, ternyata kita sudah di ujung sesi nih Bu Fenty. Nah, kira-kira dari percakapan kita yang singkat ini apa nih yang Bu Fenty dapatkan? Dari percakapan kita tadi, obrolan singkat kita tadi, alhamdulillah akhirnya saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi ya Bu Dwi. Kalau tadi waktu sebelum kita ngobrol, saya tuh punya masalah bahwa saya itu kurang semangat gitu kan, kurang semangat, dan akhirnya tugas-tugas saya di rumah maupun di CKP itu banyak yang menumpuk, dan alhamdulillah sekarang setelah ngobrol sama Bu Dwi ya, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, yaitu saya akan menggunakan memanajemen waktu saya lebih baik lagi, dan saya akan menggunakan skala prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas saya, baik di sekolahan maupun di rumah.
Seperti itu Bu Dwi. Ya, betul sekali Bu Fenty. Nah, berarti kalau gitu kita bisa ketemu lagi ya di coaching selanjutnya. Saya tuh penasaran nih, kira-kira setelah Bu Fenty melakukan manajemen waktu dan membuat skala prioritas, pasti ada cerita-cerita seru nih setelahnya. Oke, siap-siap Bu Dwi. Saya juga pengen sekali nih ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Dwi. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dwi. Ya, tentu saja Bu Fenty. Makasih banyak ya Bu Iya. Fenty. Sama-sama Bu Dwi, terima kasih sudah membuat hati saya lega karena Iya. sudah curhat ini. Sama-sama Bu Fenty. Sampai jumpa kita di sesi coaching-coaching berikutnya begitu ya Bu. Oke, ditunggu. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Dwi. Fenty. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Dwi. Sama-sama Bu Fenty. Oke Bu Fenty, terima kasih ya. Nah kita sekarang masuk ke refleksi ya Bu Fenty. Oh iya ya, oke siap. Dari refleksi coaching ini saya ada yang mau ditanyakan nih sama Bu Fenty sebagai kuci. Nah, Ya boleh boleh. kita secara lisan aja ya Bu Fenty. Ada Oh iya, pertanyaan iya. nih, kira-kira apa sih yang Bu Fenty rasakan pada saat di kucing hari ini? Yang saya rasakan itu ya tadi sebelum coaching dimulai ya memang ada sedikit rasa apa ya ganjalan di dalam hati saya ya bahwa saya itu masih punya semangat saya itu masih apa menurun gitu kan di bawah. Tapi setelah tadi ngobrol, sharing-sharing dan alhamdulillah saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Jadi rasanya ya plong, senang gitu Bu Dwi. Oke Bu Fenty, terima kasih atas umpan baliknya. Jadi Bu Fenty lebih plong, lebih senang karena setelah kucing ada solusi gitu ya Bu ya. Iya, betul betul. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Fenty. Sama-sama Bu Dwi, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Jadi